Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dumateng ngarsanipun Bapak Kiai Junaidi ingkang tansah kita takdimi lan kita hormati. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengawasan malam Senin ingkang tansah kula hormati ugi. Sajenipun pengawasan kawitan monggo kita pujaken ras puji syukur dumateng asma dalam Allah Subhanahu wa taala. Pandene wonten ing dalem menika kita tansah pinaringan kesehatan, kesempatan saged angrawi thalabul ilmi wonten ing dalem menika kanthi wilujeng lan ing sami kala. Shalawat salam kunjuk atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Monggo pengawasan dalam menika kita purwakani kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanesipun waosan sholawat Al-Fatih monggo kula dherekaken kaping tiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi bil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dan sanesipun pengawasan saking panjenenganipun Bapak Kiai Junaidi wekdal kula semanggaken shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basyirun bil 'ibad amma ba'du. Saudara kiram yang dalam hormati sesepuh bin sepuh Bapak Ibu sekalian jamaah sholat Isya Masjid Ittaqillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalu niki kuluran panjenengan masih pinaringan kesehatan sehingga saged hadir saged rauh dalam majelis ilmu pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam moga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, sebelum pembahasan kitab monggo kita bertawassul mudah-mudahan wasilah
dari beliau-beliau yang kita tawassuli terkhusus kepada Rasulullah SAW, kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, lebih-lebih kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau ridho atas kitab yang kita kaji niki sehingga saged bekta kemanfaatan baik bagi dalam dan panjenengan sedaya secara pribadi, umumnya kepada masyarakat setempat. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila ruhil qudus bil maktub bin Abbas Ahmad bin Muhammad al-Tijani radhiyallahu an wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladi auladatina ustadi ustadatina wa masyayikhina wa muallimina al-ahya'i minhum wal amwat wa nahussu khususan pengarang kitab Lubabul Hadis Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anduru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bulan panjenengan masih dibukakan hati kita semua sehingga bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan keluarnya kita dari tempat ini mudah-mudahan dicatat amal kesayangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dosa-dosa kita selalu berguguran dalam setiap saatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, 2 minggu libur. Mohon maaf karena memang ada kegiatan mulai dari tanggal 2 kemarin sampai tadi, bahkan insya Allah puncaknya masih di hari Jumat. Di hari Jumat haflah 1 abad yang akan diisi pengajian oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar di Wonojoyo Lor. Insya Allah monggo disempatkan untuk bisa hadir, ya diniatin untuk ngarap berkah kepada para alim ulama yang hadir nanti di Wonojoyo Lor. Mudah-mudahan itu akan membawa keberkahan kepada kita semua. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kula panjenengan patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kula panjenengan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan sudah 100 tahun lamanya organisasi ini yang membimbing kita dalam setiap saatnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamiah ini bisa selalu membawa berkah kepada kita, bisa mengayunkan kepada kita sehingga kita bisa selalu beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, tentunya kula panjenengan niku pun ngertos sing jenenge ten bulan Rajab niku mesti enten sing jenenge Isra Mi'raj, yaitu adalah perjalanan yang sangat dahsyat yang mana tidak tidak bisa diukur dengan kekuatan akal pikiran kurang panjenengan, kecuali wong niku diberikan keimanan di hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged diukur dengan akal pikiran kurang panjenengan. Namun yang perlu kita ketahui di sini adalah banyak ikhtibar yang bisa kita petik di dalam Isra Mi'raj itu selain dari sholat, ya. Terjadinya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mi'rajnya bukan Isra'nya niku, Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku karena memang terjadinya pertengkaran antara langit dan bumi. Jadi pada intinya niku langit merasa paling sae ciptaan Allah Subhanahu wa taala ketimbang bumi. Langit niku matur, wahai bumi, akulah sing paling apik ketimbang bumi, kata langit. Mergane napa? Mergane
para planet-planet yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas untuk menyinari bumi. Namun bumi pun juga sama merasa paling sae dari langit. Sehingga langit bumi pun matur bahwasanya akulah yang lebih apik mergo napa? Semua yang ada di bumi itu adalah tumbuhan-tumbuhan dan yang lain-lain termasuk air dan yang lain semuanya ada di bumi. Bahkan bumi juga menyampaikan kepada langit, dan tidak ada yang lebih bagus dari aku, kata bumi kepada langit, karena sesungguhnya semua aku memiliki tempat yang semua umat manusia ikut tawaf dan kumpul di Ka'bah. Itu kata bumi. Langit pun dia nggak mau kalah, masih kalah dengan langit, kata langit kepada bumi. Berkone apa? Mergane pas persis di atas Ka'bah menuju ke atas, yaitu adalah Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Nah, namun dengan kejadian pertengkaran ini antara langit dan bumi ini sampai matur terakhir kalinya kepada langit, sampai langit ini nangis. Bumi matur, tidak ada yang lebih bagus dari ciptaan Allah antara aku, bumi dengan langit, kata bumi. Karena ada satu makhluk yang sangat mulia, bahkan kekasihnya Allah yang ada di muka bumi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pertengkaran antara langit dan bumi. Nah, karena Allah mempunyai sifat adil, maka Allah Subhanahu Wa Taala niku tepat pada tanggal 27 Rajab niku memanggil malaikat Israel. Malaikat pencabut nyawa. Intinya pada tanggal 27 Rajab tersebut Allah memerintahkan malaikat Israel untuk tidak mencabut nyawanya manusia. Tidak mencabut nyawanya manusia, namun malaikat Israel diperintahkan untuk mencari kendaraan yang bernama burak. Dari sekian burak yang didatengin oleh malaikat Israel, hanya satu burak, yang burak itu tertunduk, tidak mau dangak, nggak mau dangak, tertunduk. Tapi burak-burak yang lain biasa. Sehingga malaikat Israel tanglet tenggene burak niku, wahai burak, kenapa engkau tidak sama dengan burak-burak yang lain, bahkan engkau selalu menundukkan kepala, kata malaikat Israel. Sehingga burak niku jawab, semenjak aku diperlihatkan lafaz di arsy, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semenjak itu rasa takdimku kepada nama selain Allah, yaitu Muhammadur Rasulullah, kepada kekasihnya Allah, saya tidak bisa, saking tawaduknya nggak mau mengangkat kepalanya. Sehingga malaikat Israel langsung memilih budak tersebut untuk menjemput Rasulullah SAW menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu kejadiannya. Nah, sebenarnya ini adalah sandiwara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memi'rajkan Rasulullah SAW ke langit dengan tujuan, yaitu adalah rasa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya, baik langit ataupun bumi. Sehingga tangisan langit di saat Rasulullah SAW naik ke langit, maka di sana tidak ada yang namanya pertengkaran antara langit dan bumi. Itu maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala suan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rabbul Jalil, kemudian duduk dengan duduk bersimpuh layaknya tahiyatul akhir dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan kalimat assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, namun Rasulullah SAW tidak bangga dengan ucapan seperti itu, tapi Rasulullah masih ingat kepada
umatnya, wahai Allah dan Rabbul Jalil, sesungguhnya masih ada pengikut-pengikutku yang masih mempunyai sifat alim, sehingga munculnya lafaz assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tahiyat yang dibaca kita, itu lafaz tahiyatul tahiyat. Itu yang pertama. Ikhtibar yang pertama adalah Allah Maha Adil, yang diciptakan yaitu langit dan bumi pun pertengkarannya hilang berkat sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Walaupun dalam perjalanan 5 waktu perintah sholat 5 waktu ini banyak sebenarnya ikhtibar yang harus kita ambil. Yang pertama, bahwasanya orang yang hidup, orang yang mati ternyata masih bisa ngobrol dengan orang yang mati. Contohnya nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW bisa memberikan petunjuk, bertemu langsung dengan Rasulullah SAW tatkala beliau menerima sholat 50 waktu. Sehingga ini sebenarnya banyak bahwasanya orang yang sudah mati ternyata masih memberikan saran kepada orang yang masih hidup berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua yaitu adalah tatkala kita menerima sholat, Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu kemudian diberikan kepada kita. Nah monggo di bulan Rajab ini disebutkan kemarin bahwasanya Rajab pun syahrul istighfar, ya, untuk beristighfar. Nah intinya yang pengen kami sampaikan di sini adalah kita sholat, ya, kita sholat menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya Muhammad SAW. Jangan sampai sholat kita itu mendapatkan ancaman seperti yang disebutkan dalam surat Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Artinya di sini neraka uwail itu adalah diberikan atau ancaman kepada orang-orang yang rajin sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat di saat kita bersolat, badan kita, jasad kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, namun akal pikiran serta hati kula lan panjenengan niku kemana-mana. Karena alladzina hum yuraun itu adalah kesia-siaan. Jangan sampai perintah sholat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW itu bisa mengancam kita sendiri. Artinya jangan sampai kula panjenengan itu pertama sholat cuma pamer, sholat mungkin cuma istilahnya, jangan sampai sholat itu cuma sekedar memenuhi kewajiban aja, jangan. Tetapi itu adalah kebutuhan rohani kita. Itu adalah di bulan Rajab, yaitu pas tanggal 27 Rajab yang disebut dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Mi'rajnya Rasulullah SAW itu adalah menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mi'rajnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW nggih niku memperbaiki salat kula lan panjenengan. Lah muga-muga ten bulan Rajab iki, karena pun disampaikan beberapa minggu yang lalu bahwasanya Rajab, Sya'ban, kalih Ramadan niku sak paket nggih. Rajab nek diibaratkan Rajab, Sya'ban dengan Ramadan niku diibaratke wit-witan, pohone niku nggih bulan Rajab, Sya'ban niku nggih bungane, terus Ramadan niku buah-buah. Lah nek pengen kula panjenengan pengen menghasilkan buah sing sae, buah sing manis, sudah secara otomatis kula panjenengan niku ngerawat batange kayune. Nggih, kapan niku kayune nggih ten bulan Ramadan. Makanya sebagian ulama menyampaikan kualitas ibadah kula lan panjenengan ten bulan Ramadan
Ramadan niku saged didelok ten bulan Rajab. Nek Rajab niku sae kelakuan kula lan panjenengan secara otomatis ten bulan Ramadan insyaallah pekerjaan ibadah kula lan panjenengan baik ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang niku sae. Juga sebaliknya, tapi nek bulan Rajab gaweane kula lan panjenengan niku rusak, maka tidak menutup kemungkinan juga terjadi kerusakan di bulan Ramadan. Makanya kita disunahkan mau sholat, mau donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lah mugi-mugi kula panjenengan ten bulan Rajab niki mugi-mugi berkat rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kula panjenengan selalu diparingi untuk selalu berbuat kebaikan sehingga kula panjenengan termasuk golongan orang-orang yang takwa. Amin. Ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani asyara. Al-babus tsani asyara. Utawi bab kang kaping 13. Utawi bab kang kaping 13. Rolas tani loro. Utawi bab kang kaping 12. Tapi nek di sini keliru nggih. Iku tulisannya 3 ya. Tapi niki 12. Fi fadilatil amami. Fi fadilatil amami. Iku ing dalem nerangake fadilae pira-pira surban. Pira-pira surban. Qala Ngendika sapa an-nabiyyu Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amaimu utawi pira-pira surban. Tijanul Arabi iku pira-pira goloke wong Arab. Faida wada'u mongko tatkalane padha nyelehake sapa wong Arab al-amaim ing pira-pira surban wada'u mongko padha nyelehake sapa wong Arab izzahu ing sifat agunge wong Arab. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammamu padha nganggo surban sira kabeh. Fa innal malaikata mongko sak tuhune para malaikat ta'ammamat iku padha surbanan saka malaikat. Waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala sakdune Gusti Allah taala wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah yusalluna iku padha ngagungake ala ashabil amaim ing atase wong kang padha nganggo surban yaumal jumati ing dalem dina Jumat. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
farqu utawi beda-bedane barang farquma utawi beda-bedane barang bainana kang antarane ingsun wa bainal musyrikina lan antarane wong musyrik iku al-amaimu biro-biro surban alal qalanis ing atase piro-piro kopiah wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam salat soalnya napa arti niki kali iki benten malah nyuwunake rahmat sapa al malaikatu para malaikat alal muta'ammimina ing atase wong kang padha surbanan yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, kula panjenengan tan kitab Rubabul Hadis pun masuk tan bab fadilah al-amaim, fadilah wong sing nganggo surban. Surban niku boten ngaten iki nggih. Surban niku yang di kepala. Ya. Yang di kepala, nggih. Apa nek wong kene apa? Imamah. Ya imamah ya ini bahasanya bahasa Arabnya imamah. Tapi kalau surban itu maknanya ini. Kalau kayak gini namanya selendang rida. Kalau zamannya Rasulullah disebut selempang. Selempang. Kalau kayak gini rida. Kalau imamah yang dimaksud surban itu yang di kepala gitu. Itu imamah namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya al-amaim tijanul Arab. Kalau di sini maknanya niku kan golok ya. Tapi kalau kula ngaji riyen bukan golok tapi mahkota. Nggih. Kalau ten sing masalahnya niki boten tengah gini nih. Atene nggih. Jadi al-amaim tijanul Arab, mahkotane wong Arab, nggih. Mahkotane wong Arab niku faida niku adalah surban. Itu surban niku mahkotane wong Arab. Faida wada'u maka tatkalane wong Arab niku nganggo surban nggih nganggo imamah niku wada'u izzahum mongko wong niku mempunyai sifat yang agung niku mempunyai sifat yang agung ya walaupun fungsinya karena ini kan disebutkan bukan wajib bukan syariat tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lahir dan kota Arab sehingga yang dipakai apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sunnah. Makanya Syekh Ali Al-Jufri menyampaikan surban imamah dengan rida itu adalah sunnah. Adalah sunnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammaman. Nah, surban niku adalah fa innal malaika itu adalah pakaian awak dhewe diperintahkan ta'ammamu kon nganggo surban fa innal malaika ta'ammamat. Mergane napa? Mergane para malaikat niku juga memakai surban. Niku bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Walaupun hadis ini memang ada yang bilang dhaif ada yang bilang dhaif kaitan dengan innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal jum'ah. Kenapa? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
niku napa make pakaian yang bagus, tidak perintah memakai imamah, nggak ada tuntunannya itu yang sahih, nggak ada. Gitu. Juga farqu bainana wa bainal musyrikin al-amaim alal qalanis. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai surban itu adalah membedakan antaranya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, farqu ma bainana, antaranya saya, kata Rasulullah, kami orang-orang muslim terdahulu, wa bainal musyrikin, dengan orang-orang musyrik. Bagaimana? Geniku adalah al-amaim alal qalanis. Jaiku meletakkan surban di atas ini, apa namanya? Kopiah. Meletakkan surban di atas kopiah. Makanya kan orang-orang Arab kadang-kadang tidak diikatkan tapi dibuat kalau saya bilang kerudung. Padahal kesunahan yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri itu menyampaikan itu adalah diikat dengan apalagi sampai 7 putaran gitu. Karena malaikat itu juga akan di sini itu adalah berdoa, karena ada kelanjutannya di sini ya. Bahkan salat al-malaikatu 'alal muta'ammimin yaumal jum'ah, apalagi di hari Jumat. Jadi malaikat niku berdoa kepada uang-uang sing nganggo imamah gitu. Tapi nek kula riyen disampaikan itu sampai 7 lapisan, 7 putaran, 7 balutan di kepala, itu imamah atau surban. Ya, mungkin jenengan ngapunten bojone atau sapa sesuk begitu jenengan ngaji disanjange ban iku beli imamah udeng-udeng ngene nggih insyaallah dadi omongan sak kampung. Nggih. Lah dadi apa? Lah dadi apa malah repot nggih. Tapi nek rida, selendang itu walaupun tidak disebutin di sini, sahabat Anas bin Malik niku ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai rida, bahkan pernah dirampas oleh orang Badui sampai digeret sampai bekas ininya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, leher Rasulullah itu. Artinya apa? Berarti Rasulullah pun juga pakai selempang rida namanya. Bahkan ini sebenarnya ijazah ya. Ijazah sebenarnya. Abu Hurairah setiap beliau ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bawa selempang atau bawa surban. Ya. Tatkala beliau ngaji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selempang atau surbannya itu ditaruh di bawah. Ya. Ditaruh di bawah gini. Surbannya itu. Begitu selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan apa yang disampaikan kepada para sahabat, terkhusus kepada Abu Hurairah, maka selesai menyelesaikan, rida itu malah diangkat kemudian diusapkan di dada beliau. Makanya penghafal hadis terbanyak dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hafalan yang paling melekat yaitu adalah Abu Hurairah. Makanya hal-hal di luar kekeluargaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan memegang hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Kemudian kalau dalam keluarga beliau diisyaratkan atau diperintahkan untuk bertanya kepada hadis yang diriwayatkan lebih dekat adalah Siti Aisyah. Tapi kalau urusan hal-hal yang lain, ada hadis kok kemudian walaupun sahih kok masih ada hadisnya Abu Hurairah, maka yang lebih kuat itu adalah hadisnya Abu Hurairah. Karena hafalan yang paling melekat, hadis periwayat hadis yang paling banyak dari para sahabat zamannya Rasulullah SAW itu adalah Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah itu adalah disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah niku wong sing ora duwe omah, le turu ning emperan masjid. Itu Ahlus Suffah. Nek emperan masjid riyen niku emperane nggih niku yup-yupan wit apa jenenge? Kurma. Nah nek turu nek emperan ngene iki ya mewah ya. Nek biyen disebut Abu Hurairah itu karena Abu Khair, nggih. Abu Khair itu adalah setiap ada di masjid beliau itu selalu bersama anak kucing, karena bajunya orang-orang dulu itu adalah lebar. Jadi di lengannya itu isi kucing. Makanya disebut dengan Abu Hurairah.
itu rida. Jadi Rasulullah Abu Hurairah tatkala beliau itu belajar ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridanya beliau itu ditaruh di bawah, ditaruh di bawah seperti ini. Tapi setelah selesai ngaji, rida itu diangkat dan diusapkan ke dadanya beliau. Itu amalnya yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan Lan ngendika ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatani rakaatan utawi rong rakaat utawi rakaat bi imamatin bi imamatin kalawan surban kelawan surban iku khairun iku khairun luwih bagus luwih bagus min sab'ina rakaatan min sab'ina rakaatan timbang saking 70 timbang saking 70 rakaate rakaat bila imamatin bila imamatin kelawan tanpa surban. kelawan tanpa surban. Waqala Waqala lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ammamu padha nganggo sira kabeh padha nganggo sira kabeh padha nganggo surban sira kabeh padha nganggo surban sira kabeh fa inna sayatina fa inna sayatina mongko sakdunu pira-pira syaitan mongko sakdune pira-pira syaitan la tata'ammamu la ta'amam iku ora surbanan iku ora surbanan sapa sayatin sapa sayatin waqala waqala lan ngendika lan ngendika apa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi al wasallam amaimu al-amaimu utawi pira-pira surban utawi pira-pira surban sima sima iku dadi tetengen iku dadi tetengen simal malaikati sima malaikati iku dadi tetengere pira-pira malaikat iku dadi tetengen pira-pira malaikat fa arsilu fa'arsilu mongko padha apa bahasanya bukan bahasanya ininya apa ngelembret ya ngelewet ya gini ya hah apa bahasa Jawa ngelembret lah ada masalah kalau nih ngapunten nggih kula wingi sepurane sumpah pas mamet ke jenazah saya tadi kira kula niku dereng pernah mamet ke jenazah malah ngomong para pentakziah yang berbahagia sepurane nggih belum kebiasaan ngaji orang tahu mamet ke jenazah pas mamet ke jenazah niku Pak Lurah Pasarano aku ya kaget ada kalimat sampai wong sing paling kula niku menawi delok kabeh. Kula lek matur ke para pentak